Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Febiani. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Baik, langsung saja. Riwayat hidup. Dia adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi, Al-Azadi, dan Baghdadi. Dia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Pada tahun 192, akhirnya Abu Ubaid diangkat sebagai kadi atau hakim di daerah Tarsus sampai pada tahun 210 Hijriah oleh Sabit bin Nas al-Malik atau gubernur Tugur pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Pada akhirnya, dia tinggal menetap di Baghdad selama 10 tahun pada tahun 219 Hijriah. Setelah berhaji, ia menetap di Mekah dan dia wafat pada tahun 224 Hijriah. Abu Ubaid juga hidup pada masa Khalifah Daulah Abbasiyah, yakni pada masa Khalifah Al-Mahdi. Baik, selanjutnya corak pemikiran Abu Ubaid. Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri. Sedangkan zakat komoditi harus diberikan kepada pemerintah. Jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak tertunaikan. Abu Ubaid juga membahas tentang masalah tarif dasar pajak, tanah atau poll tax. Dia juga menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-muslim. Dalam finansial modern disebut sebagai capacity to pay atau kemampuan membayar, dan juga memperhatikan kepentingan para penerima dari kalangan muslim. Menurut Abu Ubaid, dia membela pendapatan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi kemampuan membayar dengan kesinambungan. Abu Ubaid juga menjelaskan tentang pengumpulan kharaj, jizyah, usur atau zakat tidak boleh menyiksa seseorang dari sisi lain. Orang tersebut harus melunasi. Abu Ubaid juga membahas tentang masalah tarif dasar pajak, tanah atau poll tax. Dia juga menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-muslim. Dalam finansial modern disebut sebagai capacity to pay atau kemampuan membayar, dan juga memperhatikan kepentingan para penerima dari kalangan muslim. Nah, di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas masalah pajak atau kharaj dan jizyah, dia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-muslim dengan kepentingan dari golongan muslim yang berhak menerimanya. Nah, Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat ditunaikan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayarnya. Jika seseorang penduduk non-muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi muslim, maka barang perdagangan mereka tersebut yang setara dengan jumlah utangnya, sehingga mereka itu akan terbebas dari bea cukai. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.